Pilot tuh tantangan terbesarnya apa sih, Kak? Saat kita udah ngejalanin suatu schedule atau suatu jadwal terbang itu nggak ada yang pernah sama dan selalu berubah-berubah. Oke. Nah, di perubahan itu yang menurut aku kita sebagai pilot harus selalu siap dengan perubahan yang ada. Halo Tribuners, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Sadi Anita di On Cam Every Night. Nah, malam ini Sadi sudah menghadirkan sosok seorang perempuan yang dimana dia berprofesi sebagai seorang pilot nih ya. Nah, gimana cerita di balik pengalamannya menjadi seorang pilot selama ini dan gimana nih awal mula dia merintis karir sebagai seorang pilot akhirnya sukses banget. Selain itu dia juga sering banget ngonten di media sosial TikTok terkait pengalamannya, daily rutinnya sebagai seorang pilot. Nah, buat kamu yang penasaran Tribuners, langsung saja ini dia kita sambut Karin Tulang. Halo Kak Karin, apa kabar? Halo, baik, kabar aku baik. Oke, Kak Karin nih gimana nih aktivitas kan masih tertunda karena pandemi atau masih lancar-lancar aja, aman sentosa? Gimana? Uh, Jujur masih efek pandemi masih ada sih ya, jadi bisa dibilang kegiatan kerjanya itu masih belum sepadat sebelum pandemi. Jadi Oke, gitu ya. Tapi tetap harus ini juga ya, pemanasan-pemanasan di rumah, ngapain aja kegiatannya kalau pandemi kayak gini sebagai pilot? ya paling ya masih sering kadang buka-buka buku karena memang kita kan kalau sebagai pilot itu setiap 6 bulan sekali itu harus dicek biar dilihat kita masih layak jadi pilot atau enggak. Jadi emang harus tetap, walaupun terbang nggak terbang harus tetap belajar di rumah. Gitu ya, harus tetap pokoknya baca-baca buku juga gitu-gitu ya untuk Ya, menyibukkan diri juga. Oke, Tribuners nih sekarang kita udah bersama Kak Karin nih ya, yang kita ketahui nih siapa sih yang nggak kenal seorang Karin Tulang, pilot perempuan cantik yang aktif banget juga di media sosial TikTok tentunya. Dan tapi kali ini kita bakal bahas background Kak Karin sebagai seorang pilot untuk menginspirasi Tribuners di luar sana. Nah, sebelumnya nih ceritanya gimana nih Kak bisa terjun di dunia penerbangan itu? Apakah memang berangkat dari background keluarga yang ada juga berprofesi sebagai pilot atau gimana nih? kalau misalnya cita-cita dari kecil sih sebenarnya bukan cita-cita dari kecil ya, tapi memang Oke. ingin jadi pilotnya itu waktu SMA. Memang benar-benar oke, gue mau jadi pilot gitu. Tapi memang itu pun didukung karena ngelihat kebetulan papa pilot juga, terus dulu mama sempat jadi pramugari. Oh. Jadi ya mungkin ngeliat kedua orang tua bekerja di dunia penerbangan, akhirnya ya terinspirasi lah. Oke, dan temurun ke anaknya sekarang ya. Ya, Nah, itu tapi dari orang tua sendiri ada nggak sih Kak sebelumnya nih mungkin untuk memang nih papa jadi pilot, mama pramugari, kamu harus jadi pilot juga gitu. Ada nggak saran seperti itu yang mengharuskan Kak Karin untuk jadi pilot? malah waktu SMA, waktu aku bilang ke orang tua, aku mau jadi pilot, sempat papa itu nggak setuju kalau aku jadi pilot. Sampai akhirnya ya karena emang udah kemauan, akhirnya tawar-menawar sama papa, sama mama, boleh jadi pilot, tapi harus kuliah juga. Jadi Oke. harus disambi jadi kuliah juga, karena kalau sekolah pilot itu kan tidak ada gelarnya. Oke. Jadi cuman lisensi bisa terbang, Iya. tidak ada gelarnya. Sedangkan eh, jadi pilot ini kan pekerjaannya tidak menentu ya. Kita nggak tahu bisa tiba-tiba ada masalah apa atau tiba ya contohnya salah satunya pandemi ini gitu loh, di mana di dunia penerbangan sangat terdampak sekali. Jadi memang orang tuaku menyiapkan jangan hanya main apa utamanya tuh dari pilot gitu. Jadi gitu.
Oke, jadi biar balance ya Kak ya, ada pendidikan Ya. yang masih berjalan juga gitu. Ya terus akhirnya sekarang kan menjadi pilot, terus tapi masih mungkin beberapa problem karena pandemi masih istirahat sementara lah ya intinya. Nah, dari menjadi pilot itu kan tidaklah mudah ya Kak, kalau sepengetahuan kita gitu, harus ada pendidikan, sekolah khusus. Nah, itu selama sejak kapan sih Kak Karin untuk sekolah penerbangan itu sendiri? Jadi aku lulus SMA tahun 2012. Oke. Terus kalau masuk sekolah pilot itu prosesnya sedikit berbeda dengan kalau kita masuk universitas. Mhm. Karena kalau masuk universitas, misalnya tes tertulis, pengumuman keterima. Nah, kalau sekolah pilot itu dia bertahap. Jadi contoh tesnya tuh ada tes tertulis, ada tes fisik, ada tes Oh. kesehatan, ada tes psikotes. Jadi prosesnya tuh panjang sampai akhirnya sebelum aku masuk sekolah pilot yang aku jalanin, aku pernah nyoba juga untuk masuk sekolah pilot punya pemerintah, sekolah negeri. Mhm. Itu di situ aku nggak keterima. Jadi setelah nggak keterima, aku coba lagi di sekolah swasta, akhirnya keterima, dan aku baru mulai sekolah pilot itu April 2013. Jadi sempat nganggur sekitar hampir setahun lah untuk masuk ke sekolah pilot. Mhm. Tapi sekarang terbayarkan ya, akhirnya Dan keberuntungan menjadi seorang pilot sudah terwujud gitu. Nah, menarik nih, menjadi seorang perempuan yang di mana notabene nanti pernah nih ya, pernah bersekolah di sekolah penerbangan. Mayoritas kalau di pemikiran kita itu kan pasti cowok-cowok gitu ya. Nah, di situ Kak Karin cewek sendiri atau ada juga temen cewek yang saat itu di angkatan Kak Karin nih yang sekolah penerbangan? jadi kalau teman seangkatan sih nggak ada, aku cewek sendiri. Wow. Tapi Oke. aku punya senior perempuan, jadi aku punya Hmm. 2-3 orang. Ya pokoknya senior di atas aku itu, ya itu jadi teman perempuan aku lah di sekolah, di sekolah Oke. pilot. Jadi pas sekolah pilot itu berapa lama, Kak? Kalau standarnya untuk sekolah penerbangan pilot? Standarnya itu sebenarnya tiap sekolah itu beda-beda. Oke. Tapi biasanya itu 1 sampai 2 tahun, tergantung sebenarnya banyaknya murid sama Mhm. banyaknya pesawat. Sebenarnya jadi relatif sih, tapi biasanya 1 sampai 2 tahun. Wow, 1 sampai 2 Dan tahun. Mhm. Oke. Dan Kak Karin sendiri nih ya, notabene kan di angkatan Kak Karin yang masuk kan sendiri sama tadi temennya senior itu. Gimana Kak? Awalnya perasaannya gimana pas pertama kali ternyata nih aku perempuan sendiri nih di sini. Sempat kaget atau emang udah tahu sih bakal jalannya seperti ini gitu? hmm, Gimana? kalau tahu bakal perempuan sendiri sih karena memang aku yang mau sendiri jadi pilot, di mana mayoritas isinya laki-laki. Aku maksudnya udah siap gitu loh. Kalau emang bakal perempuan sendiri. Cuman setelah masuk ternyata senior perempuannya juga baik, bisa jadi teman, bukan jadi dianggap senior. Mhm. Jadi aku rasa nggak, ya memang berbeda ya cewek sendiri tetap. Oke. Jadi itu aku satu angkatan 16 orang kalau nggak salah. Dan aku cewek sendiri jadi 15 orang Wow. sama satu perempuan. Tapi ya nggak begitu, di aku jujur nggak begitu ngaruh ya, karena ya sama aja sebenarnya mereka. Kayak Oke. gitu. Jadi tetap profesional ya Kak, meskipun perempuan sendiri, jadi dari segi misal fisik ataupun latihan apapun itu tetap disamaratakan ya? Tetap Hmm. disamaratakan sih Wow, sebenarnya. keren banget. Jadi Iya. lebih ke fisik kayak gitu latihannya apa aja sih Kak kalau selama di sekolah penerbangan tuh khususnya jadi pilot, biasanya fisik yang paling mungkin dikatakan berat dan keras banget itu apa? Jadi kalau kebetulan di sekolah aku, karena kita kayak sekolah semacam semi militer gitu, jadi Ya. aku kan ditaruh di mes. Nah di mes itu kan mesti biar nggak bandel, biasanya ditaruh semacam orang dari apa, dari Taifib gitu, jadi mereka yang ngawasin kita lah supaya kita nggak bandel. Wow. Apalagi isinya kan cowok-cowok semua, Hmm. tendensi ya pasti
ya gimana sih Ya. anak baru lulus SMA gitu ya, pinginnya kan melakukan banyak hal yang suka-suka mereka. Jadi kita diwajibkan itu tiap pagi harus lari pagi, keliling kompleks, push Wow. up, sit up, senam pagi tuh wajib jam 5 pagi itu pasti. Kayak Dan gitu. itu Itu jadi biasanya baru bangun mata masih meram tapi udah harus lari. Kalau nggak nyawa belum kekumpul gitu ya. nyawa belum kekumpul, udah harus lari merem-merem, masih gelap-gelap, ya udah lari aja daripada diteriakin, dimarahin. Karena kalau nggak lari nanti disuruh push up-nya lebih banyak atau disuruh sit Wow. up-nya lebih banyak. Jadi ya udah nurut aja deh kayak gitu Oke. paling. Nah, selama di sekolah penerbangan, pernah nggak sih ada kejadian menarik gitu? Mungkin ya, namanya juga manusia ya. Ada nggak Kak Karin pernah ngelakuin kesalahan terus akhirnya dihukum gitu sampai berat gitu? Ada nggak sih? Mungkin dihukum beratnya belum ada kali ya, cuman melakukan kesalahan pernah. Oke. Jadi waktu pertama kali aku terbang sendiri, jadi kalau kalau kita sekolah pilot itu kita ada namanya first solo. First solo itu dimana kita pertama kalinya menerbangkan pesawat sendiri tanpa Wow. dibantu siapapun, maksudnya benar-benar sendiri di pesawat itu. Nah, jadi instruksi dari instruktur aku saat aku diperbolehkan terbang sendiri itu cuman 2 kali aja terbangnya. Nah, jadi 2 kali itu maksudnya 2 kali take off sama 2 kali landing lalu berhenti. Nah, sedangkan di situ mungkin karena aku nervous juga pertama kali terbang sendiri, aku malah ngejalaninnya 3 kali nambah 1. Wow. Itu katanya yang nungguin aku di bawah karena kan baru pertama kali bawa pesawat sendiri, yang nungguin itu udah ketar-ketir, udah deg-degan, takutnya aku nggak nggak bisa gitu Iya. loh, takut kenapa-napa karena Dan kepikiran kenapa? juga kan. Tapi ternyatanya ya untung aja selamat, emang akunya aja yang udah mungkin pingin terbang lagi kayaknya. Awan ya, udah nyaman Iya, ya, saking terbangnya udah ya udah nge-fly, nyaman. terlanjur nge-fly di awan ya. Iya. Oke. Rasanya gimana sih Kak bawa pesawat terbang sendiri gitu? Itu kayak gitu tuh ada rasa mungkin berat atau gimana gitu nggak sih? Eh, yang pasti deg-degan ya, Iya maksudnya pastinya. deg-degan pertama kali karena waktu latihan sekitar 15 jam awal kita kan selalu sama instruktur atau enggak sama teman sendiri kan. Sama instruktur maksudnya selalu dijagain. Kalau ada apa-apa ada mereka. Nah, ini benar-benar setelah 15 jam kita diajarin sama mereka, itu kita belum terbangnya benar-benar sendiri, nggak ada yang bantuin. Kita yang kerjain sendiri semua, ada masalah apa-apa kita yang kerjain, dan itu benar-benar senang tapi deg-degan juga, takut, semua campur aduk tapi bisa terlewati sih. Tapi itu benar-benar emang hal yang paling diinget lah sampai sekarang itu first solo itu. Iya, dan sampai 3 kali ya Ya, terbangnya, nah luar iya. biasa banget nih saking nyamannya. Nah, terus selama menjadi seorang pilot gitu Kak, itu kan pasti tadi ketakutan, ada nervous juga. Sebenarnya apa sih yang membuat seorang Karin itu tuh memberanikan diri untuk mengambil profesi yang dikatakan nih banyak resikonya seperti ini. Pasti masing-masing pekerjaan ada resiko lah ya. Salah satunya pilot juga. Apa sebenarnya yang memberanikan seorang Karin? Yang pasti kalau dari diri aku sendiri, saat aku milih pingin jadi pilot, aku udah tekenin sih dalam diri aku sendiri, apapun yang terjadi, resiko apapun, mau itu susah, mau itu menyulitkan, aku jalanin karena itu udah pilihan yang aku ambil sendiri. Jadi kalau dari diri aku, apapun yang kita pilih, kita udah siap dengan hal yang bakal terjadi. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kayak gitu sih paling. Jadi apapun itu lewatin aja ya Kak Iya, ya. Nggak lewatin mau aja. kita udah langsung masuk, terjun Iya, langsung juga. iya. Oke. Udah Kalau kalau penyesalan gitu, aku rasa udah udah terlambat lah. Dan aku sih jujur dari diri aku nggak nyesel sama sekali jadi pilot dan memang ingin jadi pilot gitu.
Oke, karena udah konsisten dari awal Ya, ya Kak ya. iya. Nah, sebagai seorang perempuan yang berprofesi sebagai pilot nih ya. Nah, jadi woman pilot tuh tantangan terbesarnya apa sih Kak? Misal pas terbang nih harus gimana, terus misal ada problem apa nih, itu apa tantangan terbesarnya Hmm, selama pengalaman jadi pilot? kalau di dunia kerja tantangannya itu yang pasti eh, dulu sebelum pandemi ya kan Mhm. terbang mungkin hampir setiap hari, Oke. libur cuman sehari. Walaupun misalnya aku terbang dengan rute yang sama atau kota yang sama di jam yang sama, oh, misalnya ada beberapa hal yang sama, tetap itu semua menurut aku sebuah tantangan karena saat kita udah ngejalanin satu schedule atau satu jadwal terbang itu Mhm. nggak ada yang pernah sama dan selalu berubah-berubah. Oke. Nah, di perubahan itu yang menurut aku kita sebagai pilot harus selalu siap dengan perubahan yang ada dan karena kita memang sudah dilatih untuk siap dengan segala hal, jadi memang dan jadi pilot itu memang ya harus siap dengan apapun yang terjadi walaupun itu misalnya kita sama-sama. Maksudnya kemarin kita landing di Bali, hari ini landing di Bali, itu tetap aja pasti ada tantangan yang berbeda, entah itu cuacanya, atau misalnya ada masalah dari penumpangnya, atau masalah dari pesawat lain, atau apapun yang berhubungan sama kita. Jadi selalu tiap hari berbeda dan penuh tantangan sih kalau dari aku. Oke, jadi setiap hal mau kemana, setiap rute pasti ada tantangannya masing-masing Iya. ya. Iya. Oke. Nah, kalau Kak Karin sendiri tuh sudah berapa lama sih Kak jadi seorang pilot sendiri? Jadi aku masuk di perusahaan aku itu tahun 2016, Oh, oke. tapi 2016 itu aku ada masa training. Mhm. Masa training itu sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Oh, Jadi kalau terbangnya bawa pesawat itu dari tahun 2017 sampai sekarang. wow, 2017. Udah lama juga sampai Iya, sekarang. Hmm. karena habis di pandemi sih aku rasa, Mhm. karena pandemi itu kan 2020 Iya, awal. 2 Jadi tahunan lebih lah ya. terbang fullnya tuh cuma 2 tahun, 3 tahun ya kayak gini. Iya, oke. Nah, tapi kalau selama pandemi kayak gini gitu, tapi tetap masih ada jadwal terbang atau benar-benar pure, belum ada Kak, sesuai instruksi dari perusahaan sendiri? Eh, jat- Dulu kan kita biasanya kalau aku jadi pilot itu dalam sebulan dikasih terbang kemana 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 Hmm. kemana. Yang pasti sejak pandemi karena ya perusahaan juga melakukan efisiensi segala macam, Ya. mereka mengurangi jadwal terbang tiap pilot sih. Jadi emang biasanya mungkin sebulan sekali atau 2 kali, Mhm. tergantung jadwal terbangnya mereka. Tapi emang masih pelan-pelan untuk kembali ke masa itu, nggak bisa instan sih kalau dari Iya. perusahaan aku. Karena mengingat juga kita harus mengutamakan kondisi juga ya Kak ya, dan Benar. kesehatan juga pastinya. Nah, Mm. kalau selama setiap terbang gitu biasanya seorang pilot itu didampingi pramugari dan apa aja sih Kak? Maksudnya berapa berapa orang gitu? Apa aja yang kru-kru yang terlibat dalam satu pesawat setiap terbang tuh? Oke, kalau dalam Mhm. pesawat aku bawa pesawat Boeing Mhm. 737-800, itu dalam krunya itu terbagi dua, Oke. ada di flight crew sama cabin crew. Kalau flight crew-nya itu pilot, Mhm. kalau cabin crew itu pramugari. Nah, Oke. untuk flight crew-nya itu pilot biasanya dua orang, 2 atau 3 orang biasanya. Kalau untuk cabin crew-nya bisa 4 sampai 6 orang, tergantung kebutuhan pada flight itu. Tapi biasanya untuk rute domestik atau rute biasa, di perusahaan aku butuhnya 2 pilot dan 4 pramugari. Nah, Oke. pilot Mhm. itu dibagi 2. Mhm. Ada yang captain sama first officer. Kalau captain itu dia yang kalau teman-teman bisa lihat yang di pundaknya ada 4 bar.
Oh iya kanan ya. kiri. Nah, itu captain. Oke. Kalau kalau seperti aku itu sebutannya first officer. Oke. Gelarnya biasanya bukan 4, antara 1, 2, atau 3. Itu sama aja. Cuman biasanya bedanya itu dari lama mereka udah bekerja di perusahaan itu. Tapi first officer sama captain itu sama-sama pilot. Orang kan kadang bingung ya, yang pilot itu yang mana, yang satunya yang kopil. Iya, benar-benar. Jadi Karena dua-duanya itu sama-sama pilot, tapi memang oke. kedudukannya aja, kalau captain itu ya dia yang memimpin, salah suatu penerbangan, jadi memang tetap harus ada satu kepala yang in charge. Nah, first officer-nya itu adalah sama-sama pilot, tapi dia kedudukannya di bawah captain. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi sama captain, misalnya kita nggak tahu tiba-tiba misalnya dia in cap atau ada masalah, nanti kedudukannya yang tertingginya jadi first officer-nya, seperti itu. Gitu. Tapi dua-duanya tetap pilot. Oh, dua-duanya tetap Ya, pilot. Karena kita kalau orang awam melihatnya sebenarnya yang pilot yang mana sih? ya. Kok banyak banget pilotnya? Ya. Tapi sebenarnya nih Kak, yang nerbangin pesawatnya itu sendiri itu berapa orang sih? Maksudnya emang satu orang aja atau gimana? Karena kan banyak tuh ya kayaknya kelihatannya mesinnya gitu. Ya, jadi kalau dalam pesawat itu, kalau pesawat aku, jadi memang kursinya ada 2, kanan sama kiri. Biasanya yang captain itu duduk di sebelah kiri, yang first officer seperti aku di sebelah kanan. Memang yang memimpin penerbangan itu yang captain, tapi yang captain ini tidak selalu terbang. Jadi untuk aku pun aku bisa terbang. Jadi kita bisa gantian. Makanya kenapa ditugaskan ada 2 orang itu, biar kalau salah satu ada apa-apa, mereka mau ke toilet atau misalnya mau makan dulu, ya ada yang gantiin gitu loh. Jadi sebenarnya kalau terbang, captain bisa terbang, first officer pun bisa terbang, tapi mesti salah satu yang terbang. Nggak bisa dua-duanya yang pegang setirnya gitu, nggak bisa. Oh iya, tapi kalau untuk perpindahannya itu sendiri tuh biasanya misal nih Kak, ada nih yang kaptennya mau ke toilet gitu nih, terus perpindahan ngemudinya gimana? Ya saat itu juga? Iya, saat itu bilang aja misalnya, saya mau ke toilet, misalnya aku bilang, Cap, Gitu saya ya. mau ke toilet dulu gitu ya, misalnya harusnya aku lagi terbang gitu, terus aku bilang, Cap, saya mau ke toilet dulu gitu. Oh ya udah, nanti kemudinya, kan memang kemudinya itu ada 2, maksudnya kanan kiri. Nanti aku tinggal bilang ke dia aja, nanti dia yang udah mengkontrol, ya udah aku bisa ke toilet, kayak gitu. Karena pesawat kan juga udah dikontrol sama mesin juga ya Kak ya, secara Ya, prosedur. Oke, iya. oh gitu ya. Jadi ceritanya gitu Tribuners ya. Jadi tetap nih ya dalam satu penerbangan itu sebenarnya sama-sama pilotnya, cuma apa ya? Kenyataannya aja yang berbeda. Bedanya aja, perbedaannya aja sementara balance atau tidaknya suasana di penerbangan itu sendiri ya. Oke, oke. Menarik juga nih. Nah, kalau Kak Karin sendiri sebelum terbang gitu biasanya apa aja nih Kak yang dipersiapkan secara mungkin mental atau lain sebagainya gitu sebelum terbang tuh biasanya seorang pilot tuh harus siap gimana sih? Yang pasti kalau dulu sebelum pandemi ya, istirahat tuh harus cukup. Kalau aku ya, istirahat harus cukup. Maksudnya jangan sampai kurang tidur, atau misalnya terbang pagi tapi masih keluyuran, itu aku nggak Begadang gitu ya? bisa begadang. Kalau aku nggak bisa, karena nanti ya nggak harus terbang ya, orang kalau kurang istirahat kan juga pasti mau kerja nggak nyaman, segala nggak nyaman, terus rasanya pasti ada aja lah hal kalau kurang istirahat ya. Jadi kalau aku yang pasti utama istirahat secukupnya itu udah harus diatur waktunya. Terus kalau untuk perlengkapan yang aku bawa sendiri, kalau sebagai seorang pilot itu harus bawa license. License itu kayak SIM kalau orang bawa mobil. Oke. Nah, itu harus dibawa. Jadi Wajib ya jadi. wajib ya. Kalau kita nggak bawa SIM ya pasti tangkap polisi. Ya sama aja kayak pilot, kita nggak bawa SIM ya kita salah gitu loh. Terus sama yang utama itu license sama logbook. Logbook itu buat kita nyatet jam terbang. Itu kita harus bawa. Itu yang utama. Kalau yang lain-lainnya itu perlengkapan pribadi sih biasanya.
kayak gitu. Oke, lebih ke berbenah. Biasanya tuh kita kan kalau di biasanya ada beberapa konten-konten gitu, biasanya tuh daily vlognya si pilot atau orang penerbangan gitu. Itu biasanya kalau yang berprofesi di penerbangan gitu, biasanya seorang pilot itu sampainya berapa jam Kak sebelum terbang gitu? Harus udah prepare, udah sampai di bandara gitu. Jadi kalau misalnya aku schedule jam 5 pagi misalnya ya, schedule jam 5 pagi, aku itu udah harus siap 2 jam sebelum. Wow. 2 jam sebelum itu udah harus ada, maksudnya sudah harus siap. Jadi kira-kira aku sih Dini hari banget ya dini hari berangkatnya. banget. Oke. Itu jam 2 jam sebelum itu aku sudah siap ya, maksudnya udah pakai seragam dan sudah di tempat gitu loh. Itu 2 jam Wow. sebelum. Kalau bisa 2 jam, maksudnya karena dari perusahaannya 2 jam sebelum, jadi kalau bisa ya jangan mepet, 2,5 jam sebelum tuh sudah harus ada di airport. Wow, Gitu. luar biasa sekali. Ya. Itu bahkan kalau jam 5 pagi ya. Ya. Tapi penerbangan Kak Karin selama jadi pilot ini paling pagi jam 5 atau jam berapa? Kalau sebelum pandemi Hah? pernah sih jam 1 pagi gitu ada aja kok. Wow, Iya. Jadi tidurnya pas siang berarti ya? ya Atau kita gimana? harus tidur siang. Kalau nggak tidur siang pasti berat banget. Plus tuh ya pastinya. Pasti ngantuk banget kalau nggak tidur siang gitu. Oke, wow. Jadi, nah kalau Kak Karin sendiri kan perempuan nih ya, pilot perempuan. Diharuskan nggak sih untuk pilot perempuan itu make up full atau biasa aja yang penting senyamannya aja gitu? Diharuskan nggak? Mungkin kan karena kita nggak greetings ke penumpang ya. Oke. Jadi mungkin nggak harus make up full kayak pramugari. Pramugari itu kan memang karena dia greeting sama penumpang, mereka harus nyambut, maksudnya mereka servis segala macam. Jadi memang cukup mengutamakan penampilan. Iya. Kalau aku sebagai pilot yang penting rapih sama ya Fresh gitu aja lah ya. santai aja sih, fresh aja ya, jangan Oke. kelihatan kayak baru bangun tidur aja sih, apalagi Jadi nggak begitu ribet lah ya saat sebelum 2 jam sebelum harus terbang. Iya. Nggak harus pakai maskara dulu gitu, nggak Iya. usah ya. Terus nyatok rambut pagi-pagi, aduh aku mau mendingan tidur deh daripada harus. Jadi makanya itu kalau lihat pramugari-pramugari yang jam 2 pagi itu udah sanggulan, udah make up full tuh ya hebat lah mereka, orang-orang kayak gitu tuh. Oke, nah kalau dari pengalaman selama terbang sendiri, selama jadi pilot nih sebelum pandemi gitu, ada nggak sih Kak pengalaman menarik nih saat terbang? Misal sebelum atau sesaat atau sesudah deh boleh, misalnya dari mungkin penumpang yang mungkin minta selfie kadang atau apa gitu, ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Kalau penumpang mungkin jarang ya notice pilot ya, karena mungkin gimana ya? Kalau aku mungkin jarang jadi lihat penumpang dan mungkin nggak semua orang realize kalau pilotnya ternyata perempuan gitu loh, maksudnya nggak terlalu catch up kalau misalnya lihat pilotnya ternyata perempuan gitu. Cuma paling kalau yang suka ngajak foto itu ground staff-nya, misalnya aku di kota mana. Kalau gitu kan mereka lebih gampang aware kan, maksudnya oh ternyata ini pilotnya perempuan. Kadang ada sih yang minta foto, kayak misalnya Mbak boleh minta foto nggak? Lebih pernahnya sih kalau ground staff ya, kalau jadi misalnya yang orang yang suka menghandle petugas daratnya gitu, yang suka menghandle penumpang kita, terus kebetulan ketemu. Kalau penumpang kurang sih, mungkin mereka kurang notice aku kali. Aku pun juga soalnya orangnya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Enggak lah ya. Nah, terus penasaran nih Kak, jadi penasaran. Berarti kalau untuk pilot sendiri, atau mungkin krunya itu berarti untuk masuk ke pesawatnya tuh udah beda pintu sendiri? Atau ada khusus? Enggak, masuk pintu penumpang juga sama kok. Tetap ya. Sama dari pintu penumpang juga. Cuma kan kadang harus lebih siap daripada sebelum penumpang masuk gitu ya? Jadi kalau misalnya schedule jam 5 pagi,
kita udah ada di pesawat biasanya 1 jam sebelum. Oke. Oh iya. Nah, kalau motor, mobil gitu kan sebelum kita ngendarain kan dipanasin dulu. Kalau pesawat terbang dipanasin juga nggak sih? Eh, Sebenarnya bukan dipanasin sih. Jadi Oke. sebelum pesawat itu bergerak, sebelum kita mesinnya bergerak gitu, jadi pesawat itu di listriknya kan kalau kita udah masuk pesawat kan udah ada AC-nya udah nyala, terus lampunya udah nyala, lampunya nyala itu kayak mudahnya itu kita pesawat tuh ada baterainya gitu. Ada baterai standby supaya penumpang merasa nyaman. Kalau kita kan masuk mobil kalau belum masuk kunci startnya kan gelap aja mobilnya ya. Nah, kalau misalnya pesawat itu si baterai itu udah mengasih energi untuk lampu sama AC biasanya. Kayak gitu untuk pendingin biar penumpangnya nyaman juga saat masuk pesawat. Jadi tetap ada ya prosedur prepare-nya dulu gitu. Ya, tetap ada prosedurnya karena kalau penumpang masuk kan nggak mungkin mesin pesawatnya nyala. Ngap juga kalau nggak nyala. Ya, maksudnya mesin pesawat maksudnya kan pesawat itu kan nggak mungkin nyala kalau lagi penumpang masuk. Jadi emang harus tutup pintu dulu, baru mesin pesawat baru bisa nyala. Iya. Kayak gitu. Ternyata gitu ya, Tribuners, nggak mudah ya untuk mau menerbangkan pesawat tuh harus prepare-nya lumayan juga. Nah, kalau selama jadi seorang pilot nih Kak, ada nggak sih hal yang membuat Kak Karin itu kadang bosen? Ada nggak? Atau mungkin nggak ada sama sekali nih karena udah enjoy dari awal? Kalau aku mungkin masih belum terlalu banyak terbangnya ya, apalagi kena pandemi gini. Jujur sih belum ada yang bosen sih. Waduh, jadi lagi nyaman-nyamannya terus ya? Ya sebenarnya karena usia aku mungkin usia produktif ya. Jadi sebenarnya pinginnya kerja, tapi karena kita nggak ada yang tahu tentang pandemi ini sampai akhirnya ngerasain pandemi, ya pinginnya sebenarnya masih tetap kerja kayak dulu masih banyak gitu, tapi ya memang nggak bisa instan kayak dulu lah, mesti pelan-pelan. Oke, it's okay lah, tapi ini balance banget. Tapi Kak Karin berarti ini jadi untuk, maksudnya sudah kuliah lagi sampingan atau gimana? Jadi aku kuliah sambil kerja. Wow. Jadi aku lulus sekolah pilot itu tahun 2015. Aku baru masuk masuk perusahaan aku itu kan tahun 2016. Jadi aku nganggur setahun. Nah, setelah lulus sekolah pilot itu aku langsung ambil kuliah, tapi online. Kalau boleh tahu ambil apa nih Kak kuliahnya? Ngambil manajemen bisnis. Wow, keren banget. Udah jadi kuliahnya manajemen bisnis lagi. Wah, serakah nih Kak Karin, apa-apa diambil nih. Iya. Tapi ini udah masuk semester berapa berarti? Aku udah lulus tahun 2019. Wow, ya ampun. Keren. Berarti sekarang udah dapat gelar juga dong ya? Nah, jadi kan memang waktu sama papa, maksudnya dibolehin jadi pilot kan memang disuruh kuliah juga. Jadi waktu itu karena memang masih hidup karena orang tua juga yang biayain, ya udahlah udah dikuliahin karena aku rasa nggak semua orang juga bisa punya kesempatan untuk kuliah, untuk belajar. Jadi ya udah diambil aja, dan itu pun setelah masuk kuliah aku juga nggak nyesel sama sekali sih, karena benar-benar ngerasain kuliah gitu loh. Memang kuliah tuh memang punya rasa tersendiri ya. Kalau orang kan ada yang mungkin dari SMA langsung kerja gitu, harusnya kan lewatin kuliah dulu. Tapi aku merasa beruntung dan bersyukur sih bisa ngerasain kuliah juga, bisa sekolah pilot juga. Tapi kelihatan banget sih sosok Kak Karin itu dari nyeritain kuliah, dari nyeritain profesinya, kelihatan banget kalau enjoy banget ngejalaninnya gitu loh. Nggak ada paksaan gitu. Biasanya kan tetap ada kayak ya sometimes mungkin ngerasa ada orang yang cerita stres nih, mau kerja juga, kuliah juga. Tapi overall Kak Karin bisa membuktikan itu sekarang dan sukses banget jadi pilot gitu. Nah, ngomongin soal pilot lagi nih Kak ya.
Jadi seorang pilot tuh sebenarnya syarat utamanya apa sih? Apakah dia harus good looking misalnya? Maksudnya dasar syaratnya gitu? Kalau untuk jadi kalau masuk kalau yang aku bilang masuk waktu kita masuk sekolah pilot itu kan kita dilatih dengan pesawat Oke. juga, tapi pesawatnya size-nya lebih kecil, itu cuma untuk 4 orang. Hmm. Sebelum menerbangkan pesawat itu pun kita harus udah punya SIM-nya lah istilahnya, kayak surat Oke. license-nya itu untuk terbang. Nah, setahu aku itu usianya minimum 17 tahun. Jadi Oke. kalau belum 17 itu belum bisa punya license-nya itu. Jadi hampir sama seperti SIM sih Oh sebenarnya. iya, iya. Terus itu untuk umur. Kalau untuk tinggi badan, kalau mau masuknya sekolah negeri, memang syaratnya itu lebih ketat. Jadi kalau perempuan itu minimum 165 cm, kalau laki-laki 175 cm tinggi badan. Wow. Kalau sekolah swasta, kayak sekolah swasta itu perempuan minimum 160 cm, kalau laki-laki 165 cm. Jadi sedikit berbeda lah kalau masuk sekolah swasta sama sekolah negeri. Terus kalau untuk mata pelajaran yang biasa dikuasai bahasa Inggris, Pastinya ya. bahasa Inggris karena penerbangan itu kan kita terbang seluruh dunia dan Ya. bahasa utama kan bahasa Inggris. Ya. Kalau susah bahasa Inggris nanti kalau kamu mau terbang ke luar negeri takutnya susah. Di Indonesia pun kita komunikasinya untuk penerbangan pakai bahasa Inggris kan. Oh iya. Jadi bahasa Inggris itu harus bisa, sama buku-buku yang kita pelajarin itu kan juga semua bahasa Inggris. Wow. Jadi memang bahasa Inggris itu mau tidak mau harus mau bahasa Menjadi Inggris. makanan pokok Iya, seorang pilot ya. iya, bahasa Inggris itu harus ada karena memang harus dimengerti bahasa Inggris. Bukan maksudnya cuman tahu aja bahasa Inggris, Oke. tapi mau tidak mau harus ngerti bahasa Inggris. Terus matematika itu biasanya jadi satu lah sama fisika. Wow. Tapi Jadi bukan tetap fisika, ya matematika ada ya. itu matematika itu sepanjang penerbangan itu kita mau nggak mau harus selalu ngitung, misalnya jarak, Oke. waktu, berapa banyak bensin yang dibawa, apa segala Wow. macam, berat Oke. pesawatnya, penumpangnya berapa, maksudnya semua itu dihitung menggunakan matematika sih. Jadi emang matematika sama bahasa Inggris, aku rasa pelajaran yang memang sederhana tapi mesti kita gunakan sehari-hari gitu. Oke. Tapi matematika bukan yang harus advance banget ya, yang Iya. aljabar lah, algoritma, enggak, itu Aljabar sebenarnya gitu enggak ya? enggak, cuman Untuk tambah kurang, memperhitungkan aja kali ya, Kak? tambah kurang bagi kali, simple tapi emang kita gunakan selalu gitu. Sama kalau fisika sebenarnya mungkin bukan juga yang terlalu advance, tapi ada, karena ya kalau berat pesawat itu kan udah masuknya fisika ya, udah bukan masuk matematika lagi ya. Terus banyak juga sih yang suka nanya, karena aku pakai behel, boleh nggak sih Oh pilot iya. behel? Sebenarnya tuh kembali lagi sama peraturan sekolahnya Oke. sih. Ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya gigi kamu bagus, ya coba aja gitu. Tapi kalau emang masih bisa diperbaiki, ya silahkan. Kalau misalnya emang disuruh perbaiki dari pihak sekolahnya, ya silahkan diperbaiki. Tapi yang pasti jangan giginya bolong atau apa segala macam. Karena kan kalau gigi bolong kan itu ngaruh kan kalau Oke. misalnya kita terbang kayak gitu. Terus sama kacamata, ada yang nanya boleh pakai kacamata atau enggak. Sebenarnya boleh pakai kacamata. Nanti tuh kembali lagi berapa besar minus atau silindernya. Kalau misalnya minusnya udah gede banget, apa silindernya gede banget, ya itu kan agak menyulitkan kita juga kan. Apalagi Terlalu kalau beresiko ya, Kak ya? ya terlalu berisiko. Tapi kalau misalnya minusnya setengah atau cuman seperempat, seharusnya sih bukan masalah besar ya kalau kayak Masih gitu. bisa lah ya. Masih bisa. Jadi bukan hal yang terlalu signifikan, dan itu kembali lagi kepada sekolah yang mau terima sama perusahaan yang mau terima. Tapi kalau sekolah swasta, kalau masalah seperti itu nggak begitu
nggak begitu susah lah untuk maksudnya dibicarain. Sama yang pasti nggak boleh narkoba, karena kita itu tes kesehatan itu ada tes urin, narkoba, alkohol, kayak gitu-gitu nggak boleh, karena kalau masuk tes kesehatan kita harus tes urin, tes darah. Jadi harus benar-benar medical check up full ya Kak ya? Ya, medical check up full, harus sehat, kolesterol nggak boleh tinggi, segala macam. Nah, itu tes kesehatannya itu semua dicek kita. Mata, telinga, terus gigi, darah, urin, semuanya dicek sih. Jadi memang nggak bisa disepelein sih kalau tes kesehatan itu. Mungkin itu yang cukup penting. Sama yang terakhir, paling dari psikotes. Kalau psikotes, kayaknya mungkin teman-teman udah sering kali ya untuk psikotes itu seperti apa. Iya. Tapi kadang dalam sesi psikotes ini kadang banyak yang remehin. Jadinya ternyata ini adalah part yang benar-benar penting juga sebenarnya Kak ya. Karena psikotes itu kan maksudnya kadang orang kerjain santai-santai ya, suka-suka aja gitu kan, maunya kadang juga ngebulitinnya juga suka-suka mereka, yang penting cepat keluar. Tapi sebenarnya psikotes itu ya memang berpengaruh gitu loh, jangan sampai ternyata pas keluar hasil psikotesnya ternyata pilotnya seperti ini, kan nggak mau gitu loh pilotnya seperti ini membahayakan nyawa orang gitu kan. Jadi memang itu harus diperhatikan juga. Oke, wow, keren banget nih. Berarti ini ya Tribuners Kak Karin udah ngelewatin berbagai rintangan uji coba itu semua ya untuk menjadi seorang pilot, ternyata tidaklah mudah. Nah, terus nih Kak Karin ini juga diketahui selain jadi pilot nih aktivitasnya juga terlihat sangat familiar sekali di media sosial TikTok, konten-konten gitu. Sekarang masih aktif konten juga nggak sih? Masih sih, karena ternyata banyak yang suka lihat aku bikin konten sehari-hari. Awalnya padahal cuman iseng doang, karena jarang terbang, akhirnya pingin rekam. Maksudnya kayak kita nggak tahu kapan terbang lagi nih ke sini, akhirnya kita rekam, bikin video, ternyata banyak yang suka, ya udah akhirnya bikin aja deh, bikin santai, jangan sampai dijadikan beban juga sih, paling kayak gitu. Tapi biasanya kalau konten kayak gitu emang pas mau terbang juga biasanya sekalian konten gitu ya Kak ya? Ya sekalian, jadi terbang ya sekalian direkam aja lagi kalau sempat megang handphone direkam, karena kan kadang juga kita sambil kerja gitu nggak sempat megang handphone kan, jadi kadang ada bagian beberapa video yang suka peluangnya lah ya. Jadi tapi ya tetap ya dilakukanlah sebisa mungkin. Tapi asik banget Kak Karin kontennya. Aku beberapa lihat juga dan aktivitasnya tuh simple gitu loh untuk diterima sama penglihat juga, penonton di TikTok gitu. Dan beberapa ada yang nggak beberapa sih, banyak beberapa yang viral juga FYP ya. Wow. Ya, oke Kak Karin, ini ada titipan pertanyaan dari beberapa warganet nih, satu aja deh. Ini kalau semisalnya seorang Karin tidak menjadi pilot, akan berprofesi sebagai apa saat ini? Jadi dulu waktu lulus SMA, karena ditawarin juga kuliah, maksudnya takutnya nggak bisa keterima sekolah pilot, terus punya backup juga kan, jangan sampai nggak jadi sekolah pilot, nggak sekolah, sempat nyoba kalau nggak jadi dokter gigi jadi arsitek. Wow. Waduh, ini profesinya menantang semua nih berarti. Iya. Berarti kalau nggak jadi dokter gigi jadi arsitek ya. Iya. Tapi akhirnya Kak Karin memilih untuk menjadi seorang pilot, luar biasa sekali. Nah, Kak Karin terakhir nih, boleh dong disampaikan pesannya untuk Tribuners di luar sana, khususnya para milenial nih, untuk bisa maju dan berkembang juga, atau mungkin punya cita-cita juga yang sama seperti Kak Karin. Apa ini kira-kira pesannya untuk mereka di luar sana? Kalau dari aku, yang pasti kalau kamu udah punya cita-cita, udah punya tujuan dan kemauan, yang penting kita fokus aja sama apa yang kita pingin gitu. Karena aku yakin saat kita pingin sesuatu,
bukan yang langsung dapet, pasti penuh perjuangan, banyak lika-likunya. Yang pasti fokus aja sama apa yang kamu mau. Ya, kalau kena masalah atau segala macam jangan nyerah, karena kalau emang kamu mau, setelah kamu dapetin sesuai passion kamu, kamu akan lebih enjoy sih, aku rasa seperti itu. Wow, keren banget. Wow, terima kasih Kak Karin. Wow, ini suatu pesan yang menginspirasi buat Tribuners di luar sana pastinya, termasuk Sandi pribadi juga. Terima kasih loh ya sudah mau mampir di On Cam Every Night malam ini. Oke, semoga sukses juga untuk karir Kak Karin ke depannya. Semoga cepat terbang lagi. Oke, nanti ditunggu juga konten-konten selanjutnya ya. Oke, thank you Kak Karin. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan Sandi bersama Karin Tulong. Luar biasa sekali ya pengalamannya, terus perjuangannya untuk menjadi seorang pilot, dan pesan-pesannya semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana. Jangan lupa saksikan terus On Cam Every Night setiap hari, hanya di kanal YouTube Tribunnews. Bye! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.